斯吧。 Halo sobat, makasih banyak nih sudah klik video ini. Kali ini kita akan lanjutkan lagi cerita dari video sebelumnya yang dimana Vegeta telah bertransformasi ke wujud barunya nih. Apakah Vegeta dapat mengalahkan Granola dengan wujud barunya itu? Mari kita sama-sama menyaksikannya di video kali ini. Oke, mari kita langsung saja ke ceritanya. Pada chapter kali ini terlihat Granola yang kaget karena kekuatan yang dikeluarkan oleh Vegeta itu, yang kemudian ia berkata kepada Vegeta apakah kekuatannya tidak memiliki batas. Bukannya menjawab pertanyaan dari Granola itu, Vegeta malah bergerak dengan cepat lalu menarik pakaian Granola, dan ia pun menghantam kepala Granola dengan jidatnya. Granola yang terkena hantaman itu langsung terlempar dan mencoba kembali bangkit, namun hal itu tidak dibiarkan begitu saja oleh Vegeta, yang dimana ia kembali menghantam Granola yang tadinya mencoba untuk terbang ke atas. Granola yang terlempar itu mencoba untuk menembak Vegeta, namun hal itu tidak dibiarkan begitu saja oleh Vegeta, yang dimana Vegeta dengan cepat langsung menghantamnya ke bawah. Granola yang dihantam itu tidak mau kalah, yang dimana ia melakukan serangan balas dengan memukul perut Vegeta. Akan tetapi serangan itu masih belum cukup untuk membuat Vegeta terlempar, dan Vegeta mengatakan semakin kau memukulku maka semakin panas jiwa tempurku terbakar, yang kemudian Vegeta kembali menghantam Granola dengan jidatnya sampai membuat Granola terlempar ke kota kuno itu. Tanpa memberi ampun Vegeta pun kembali menyerang Granola dengan menendangnya. Granola yang terkena serangan itu langsung menghantam bangunan-bangunan kota kuno itu. Karena hal itu Granola pun berkata kau semakin kuat jika menerima serangan. Siapa sebenarnya dewa kehancuran itu? Yang tiba-tiba dari belakangnya dijawab oleh Vegeta, yang dimana ia mengatakan mereka adalah makhluk yang disebut dewa kehancuran. Dunia kita memiliki satu dan dialah yang mengajarkanku soal kekuatan ini. Karena perkataan Vegeta itu Granola pun berkata, jadi dewa itu yang memberimu kekuatan. Apa aku bilang begitu? Ini adalah kekuatanku sendiri, pertarungan kita telah membangkitkannya dan ini adalah kekuatan alami di dalam diriku, ucap Vegeta. Maksudmu aku yang memicu kekuatanmu itu, ucap Granola. Ya tepat sekali, aku sungguh berterima kasih. Granola yang tidak mau banyak bacot lagi, langsung menyerang Vegeta. Namun serangan dari Granola itu dapat ditahan dengan mudahnya oleh Vegeta. Granola yang melihat kalau serangannya itu dapat ditahan dengan mudahnya, ia kembali melancarkan serangan secara beruntun, namun lagi-lagi serangan itu tidak ada apa-apanya bagi Vegeta. Karena sedari tadi hanya menerima serangan saja, Vegeta pun langsung menuju ke arah Granola untuk menghantamnya. Granola yang melihat kalau Vegeta bergerak ke arahnya untuk menghantamnya, ia pun langsung mengaktifkan perisai pelindungnya. Karena itu Granola pun berhasil terhindar dari hantaman Vegeta yang amat keras itu, sampai-sampai membuat setengah dari pelindungnya itu sampai masuk ke tanah. Yang kemudian Granola pun berkata kepada Vegeta, kenapa kau tidak menghindar? Apa ini bukan seperti kekuatan rekanmu yang membuat dirinya menghindari bahaya? Dan dijawab oleh Vegeta, maksudmu Ultra Insting Kakarot? Jangan berani kau bandingkan teknik payahnya dengan milikku. Tubuh Kakarot mungkin punya pikiran sendiri, tapi aku 100% ego dan kalau kau mau, sebut saja ini Ultra Ego. Yang kemudian Vegeta pun dengan cepat melesat ke Granola dan langsung menendangnya, dan alhasil ia pun berhasil menghancurkan perisai dari Granola itu dan menghantam wajahnya. Granola yang terkena tendangan manis dari Vegeta itu kembali terlempar dan menghantam bangunan-bangunan kuno itu. Lalu Granola berkata, kau bukan Frieza, tak mungkin aku kalah dengan Saiyan kelas 3. Vegeta yang berjalan ke Granola itu lalu berkata, aku tak tahu cerita apa yang kau dengar, tapi planet kami Vegeta tidak hancur karena meteor raksasa, itu semua perbuatan Frieza, dia sendiri yang menghancurkan planet Vegeta, bangsa Saiyan hanyalah ras lain yang dibuat hampir punah oleh Frieza. Granola yang mendengar perkataan dari Vegeta itu terlihat kaget tak percaya dengan ucapan Vegeta barusan. Namun Granola mengatakan walaupun kau mengatakan yang sebenarnya itu bukan alasan untuk membatalkan balas dendamku pada kalian para Saiyan, yang dimana ia pun melancarkan pukulannya kepada Vegeta. Namun Vegeta dapat menahan pukulan itu dengan kepalanya, lalu ia berkata terserah apa yang mau kau percayai, tapi aku mengatakan yang sebenarnya dan jangan kira aku mengharapkan belas kasihanmu, yang langsung ia pun menendang Granola. Granola yang terlempar itu lalu menggunakan kainnya untuk mendarat di atas bangunan, lalu Oatmeal berkata kepadanya, sepertinya para Saiyan juga termaksud para korban, namun sepertinya mereka berdua tak sadar akan hal itu.
Memangnya kenapa? Itu tak mengubah fakta kalau para Saiyan telah membunuh bangsaku, ucap Granola dengan penuh kekesalannya, yang kemudian ia pun langsung melepas oatmeal dan membuangnya lalu berkata, karena aku yang terkuat aku tak butuh bantuanmu lagi, dan Granola pun turun ke Vegeta. Vegeta yang melihat Granola lalu berkata kepadanya, apakah mata merahmu itu ciri khas bangsamu? Namun Granola malah berkata, kau bilang aku belum terbiasa dengan kekuatanku? Dan Vegeta menjawab, benar kau belum melalui cukup pertempuran. Kalau begitu aku akan tutupi kekurangan itu sekarang dengan melawanmu, bukan kau saja yang menjadi lebih kuat saat bertarung, yang kemudian Granola pun langsung mengangkat bangunan dan melemparnya ke Vegeta. Namun Vegeta tentunya dapat menahan bangunan itu dan bahkan dapat menghancurkannya, lalu berkata jadi kau sekarang rela menghancurkan kota tua ini? Akan tetapi Granola tidak memperdulikan ucapan dari Vegeta itu, ia malah menghancurkan kepingan-kepingan bangunan yang dihancurkan Vegeta tadi. Sedangkan oatmeal yang sebelumnya dibuang oleh Granola tadi memanggil pesawat Granola untuk pergi entah kemana. Lalu kembali ke pertarungan Vegeta dan Granola, yang dimana mereka sama-sama saling jual beli pukulan. Granola yang sebelumnya dihantam oleh Vegeta ke bawah, ia pun langsung melancarkan serangannya kepada Vegeta dengan tembakan energi yang cukup besar. Namun Vegeta dapat menghindari serangan itu. Sedangkan Goku terlihat masih belum pulih dengan sempurna dan sedang berada di sungai untuk membasuh dirinya lalu melihat ke arah pertarungan Vegeta dan Granola. Sedangkan Vegeta dan Granola masih melanjutkan baku hantam mereka, namun Vegeta mulai merasakan sakit di kepalanya dan penglihatannya mulai kabur akibat banyaknya serangan yang ia terima, dan ia yang melihat Granola akan melancarkan serangan kepadanya. Karena hal itu ia pun mengeluarkan semua kekuatannya untuk membuat serangan yang amat mematikan untuk mengakhiri pertarungan mereka, dan ia pun langsung melemparkan bola energi yang ia keluarkan itu ke Granola. Granola yang sedang bersiap-siap itu tiba-tiba mata kirinya juga berubah menjadi merah. Karena itu membuat Vegeta sontak kaget karena melihat hal itu. Granola yang tadi sedang bersiap-siap ia pun langsung melepaskan serangannya ke arah bola energi Vegeta tadi, dan boom. Terjadilah ledakan yang amat sangat besarnya sampai menembus keluar angkasa, dan Vegeta pun telah terkapar akibat kehabisan energi. Sedangkan Granola perlahan berjalan ke arahnya lalu berkata, aku harus berterima kasih padamu kau telah membangkitkan kekuatanku ini. Lalu berpindah ke Maki yang meminta penjelasan kepada Oil soal ledakan barusan tadi, dan Oil mengatakan kalau itu tadi adalah serangan balasan dari Granola. Elec yang mendengar perkataan Oil itu lalu berkata, aku terkesan, aku tadi yakin Granola akan segera kalah tapi sepertinya pertempuran masih belum bisa ditentukan. Maki berkata, mereka bertiga akan terus saling menghajar satu sama lain, seperti rencana kita mereka akan saling menghabisi, ucap Elec. Lalu Gas berkata kepada Elec kalau radar Dragon Ball telah bekerja, dan sekarang kita hampir tiba di Dragon Ball pertama. Aku tak sabar untuk bisa melihat benda yang disebut Dragon Ball yang bisa mengabulkan permintaan apapun itu, ucap Elec, dan chapter kali ini pun bersambung. Lalu bagaimana dengan kelanjutan dari ceritanya? Tunggu di video saya selanjutnya, dan apabila ada kesalahan atau salah kata dalam penyampaian cerita kali ini, saya mohon maaf, dan sampai jumpa lagi, bye-bye.